kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesempatan ya Bapa, untuk datang di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman dan kebenaran. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami, mulut kami, sehingga apa yang keluar Tuhan itu semuanya hikmat rema dari Roh Kudus, untuk kami semuanya mengerti tentang firman dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Luar biasa pujiannya Pak. Ku mau selalu mengikuti kehendak-Mu ya Bapak. Ya. Pagi hari ini saya tidak memberikan ikan, tetapi saya akan memberikan pancing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar firman ini lebih dalam lewat firman Tuhan. Jadi tema saya pada pagi hari ini adalah misi penyelamatan Allah. Saya memakai tema ini karena pada saat-saat hari ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat. Banyak sekali ajaran-ajaran di luar firman Tuhan. Soalnya kalau kita nggak tahu dasarnya dulu, kita akan seperti rumah ya. Kalau fondasi kita itu nggak kuat, maka di atasnya bangunan itu akan gampang rapuh dan hancur. Kalau ada badai, kalau ada angin, maka bangunan itu yang di atasnya akan runtuh. Tapi kalau fondasi kita ini kuat, ada badai atau ada apapun, maka kita tetap kokoh bersama Kristus. Amin, puji Tuhan. Dan saya juga membuat tema ini, misi penyelamatan Allah. Karena saya kalau melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga, dia nggak ngerti ya, penyelamatan itu, rencana Allah itu dari mana. Ada yang bilang sejak dari Abraham, sejak Nuh. Ada yang mengatakan rencana penyelamatan Allah itu sejak zamannya Israel. Saudara-saudara, rencana penyelamatan Allah itu sejak di Taman Eden. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, itu ada misi rencana penyelamatan Allah buat kita umatnya. Kenapa manusia ini diselamatkan? Kenapa Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia? Malaikat jatuh itu loh, Tuhan tidak mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Tetapi pada saat manusia jatuh, Tuhan mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia. Mari kita buka di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Tuhan ingin menyelamatkan manusia kembali kepada Allah. Karena apa? Karena kita ini diciptakan Tuhan sesuai dengan apa saudara-saudara? Gambarnya. Jadi Tuhan ini sangat mengasihi kita. Yuk kita sama-sama membaca. Berfirmanlah Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Puji Tuhan. Jadi kita ini saudara-saudara diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu ingin mengembalikan lagi ke dalam apa? Ke dalam tangan Tuhan, ke dalam Eden lagi. Jadi Tuhan itu merencanakan. Dan kita baca lagi di dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 17, karena ini dasar-dasar orang Kristen itu harus tahu ini dulu. Kita baca dulu ini pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Kita baca dulu ayat 16. Ayat 16. Kita sama-sama baca. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia jatuh dalam
kutukan. Makanya perempuan pada saat melahirkan itu banyak sekali ya, yang muntah, yang mengalami kesakitan, banyak sekali halangan-halangan. Saya dulu pernah melahirkan juga banyak sekali. Mungkin ibu-ibu di sini juga sama ya. Ada yang ngidam sampai apapun ya, sampai nggak mandi 4 bulan, ada yang seperti itu juga. Ada yang jalan berapa kilo. Saya dulu tuh pengen ikut ya suami tuh ke Banyuwangi, 1 kilo sudah mau muntah sampai saya tuh minta pulang gitu ya. Jadi banyak halangan-halangan sejak manusia jatuh dalam dosa. Sekarang kita lihat ke yang Adamnya, ke 17. Coba kita buka 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Adam dikutuk Tuhan karena dia mengikuti perkataan istrinya. Tanah dikutuk. Adam itu dari apa? Dari tanah. Kita semuanya itu dari tanah. Berarti kita ini sudah dikutuk Tuhan. Kalau nggak percaya Bapak Ibu dari tanah, coba yang meninggal, itu semuanya akan kembali kepada tanah. Jadi tanah dikutuk, Adam dan Hawa juga dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membuat misi penyelamatan untuk umat manusia, karena kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Coba kita lihat di Kejadian ayat 15, Kejadian 3 ayat 15. Ini yang menjadi cikal bakalnya itu saudara-saudara. Yuk kita baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan itu siapa saat itu? Hawa, ya. Antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau di King James itu, kalau di sini disebutkan keturunannya, kalau di King James disebutkan apa? Disebutkan apa ya di King James itu? Benih. Ya. Di King James itu disebutkan benih. Jadi di sini disebutkan benih perempuan, bukan benih laki-laki. Karena apa? Benih perempuan yang disebutkan di Kejadian 3 ayat 15. Jadi di sini benih itu turun di dalam kandungannya perempuan itu untuk menyelamatkan manusia. Dan benih itu apa? Dinubuatkan Allah ini meremukkan. Benih itu akan meremukkan kepala ular. Sedangkan ular hanya bisa apa? Hanya meremukkan tumit. Saudara-saudara, ini terjadi di siapa saudara-saudara? Ada yang tahu? Yesus Kristus. Kita buka di Lukas, coba ya. Kita buka di Lukas 1 ayat 34 dan 35. Mungkin Pak Juli bisa membacakan. Ini benih, yang dimaksud benih itu di sini. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, seharusnya yang mempunyai benih ini bukan perempuan. Seharusnya yang mempunyai benih ini laki-laki. Tetapi Allah menyebutkan benih itu akan masuk di dalam perempuan. Jadi tanpa persetubuhan dari seorang laki-laki. Ya, ini Roh Kudus kita, saudara-saudara. Jadi benih itu adalah Yesus Kristus. Benih perempuan itu adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan di sini meremukkan berarti apa? Kalau di sini disebutkan meremukkan, berarti nubuatnya Allah itu, Yesus itu akan meremukkan kuasa iblis. Itu dia mengalahkan secara total. Dia mengalahkan secara total. Sedangkan meremukkan tumit,
berarti apa? Hanya bisa apa? Melukai saja, saudara-saudara. Jadi peperangan ini, peperangan beribu-ribu tahun, itu puncaknya di mana? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus meremukkan kuasa iblis. Kepala ular diremukkan. Di atas kayu salib, dia meremukkan kuasa kegelapan. Setan-setan semua sudah diremukkan. Iblis hanya bisa apa? Hanya bisa melukai, saudara-saudara. Dia tidak bisa mengalahkan Yesus. Iblis itu hanya bisa melukai dengan apa? Yesus di apa? Dicambuk. Yesus disalib. Yesus dicerca. Dia keluar darah. Tetapi dia tidak bisa meremukkan Yesus. Karena dia adalah rencana Allah, misi Allah untuk Allah sendiri turun ke dunia lewat Maria. Saudara-saudara. Jadi peperangan itu, puncaknya itu adalah pada saat Yesus di atas kayu salib. Benih itu sudah menjadi apa? Manusia. Firman itu, Yohanes 1 ayat 1, sudah menjadi manusia. Firman itu disalib. Pada saat dia disalib, apa yang dia katakan? Mari kita buka di dalam Yohanes 19 ayat 30. Puji Tuhan, mungkin Pak Juli bisa membacakan. Yohanes 19 ayat 30. Ini puncak peperangan ya, beribu-ribu tahun. Puncaknya di atas kayu salib. Tuhan meremukkan kepala ular. Ular tidak bisa menguasai, tidak bisa mengalahkan Yesus, hanya melukai. Di sini disebutkan melukai apa? Tumitnya saja, tumit. Tetapi Yesus meremukkan kepala ular dengan dia mati di atas kayu salib. Coba kita baca di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin, puji Tuhan. Di sini dikatakan apa, saudara-saudara? Di atas kayu salib, Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Berarti saudara, puncak peperangan rohani yang beribu-ribu tahun itu sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dan dia mengatakan sudah selesai. Saudara-saudara, amin, puji Tuhan. Kalau dia mengatakan sudah selesai, berarti kita sudah lepas dari hukum Taurat. Kita sudah lepas dari hukum Taurat. Saudara-saudara, soalnya apa? Kalau kita ingat lagi ya, ingat ke belakang, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Seperti dulu Bu Lisi yang perkawinannya Leri, itu mau kawin itu ya, ada meeting, dia mempersiapkan bajunya sampai ke Jakarta. Itu manusia loh Bapak Ibu. Untuk menikahkan anaknya persiapannya itu sudah berapa bulan. Apalagi Allah kita. Dia akan mempersiapkan keselamatan itu sudah beribu tahun dipersiapkan. Saudara-saudara. Makanya pada saat manusia jatuh dalam dosa, no tetap diselamatkan. Semua yang berdosa dihancurkan dengan hujan 40 hari 40 malam. Semua karena Allah menganggap berdosa. Akhirnya apa? Ke Abraham, saudara-saudara. Karena Tuhan melihat kok semua manusia ini tetap ya, rencananya Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia melihat ini manusia yang layak, ini siapa ya untuk rencanaku, misi penyelamatanku kepada manusia. Tuhan memilih siapa, saudara-saudara? Abraham. Ya, Abraham mempunyai Ishak dan Ismail dan Ishak. Tetapi di sini garisnya keturunannya itu, anak perjanjiannya itu bukan dari Ismail. Walaupun Ismail dilahirkan pertama, tetapi dari Ishak. Ishak itu adalah anak perjanjian. Pada saat Ismail dilahirkan, Abraham itu belum sunat. Saudara-saudara, pada saat Ishak mau dilahirkan, Tuhan berkata kepada Abraham, sunat dhisik. Ini adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan sunat ini, makanya Ishak disebut anak perjanjian. Karena dari sini nanti Mesias itu akan turun. Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudara. Perjanjian lama itu melambangkan semuanya
semuanya melambangkan apa? Kedatangan Mesias. Tuhan itu supaya rencananya tidak gagal. Jadi dia itu benar-benar diperhatikan bangsa Israel. Iska pada saat dia disalib, pada saat dia dibawa ke Gunung Moria disembelih. Itu kalau saudara baca ya. Saya ini karena waktunya ini juga mepet ya. Saya kan tadi katakan hanya memberi pancing. Bapak Ibu yang mencari ikannya nanti baca di Alkitab. Pada saat Iska mau disembelih di atas Gunung Moria, itu dia loh yang membawa kayunya. Coba cari baca. Dia membawa kayunya di atas gunung. Itu melambangkan Yesus. Pada saat Yesus disalib, dia sendiri yang memikul kayunya. Di Gunung Moria, diprediksi dari literatur lain itu ternyata satu wilayah dengan Golgota, saudara-saudara. Ya, dari Iska ini akhirnya keluar bangsa Israel. Bangsa Israel pun dipelihara Tuhan, diperhatikan Tuhan, karena dari sini apa? Turun Mesias. Di dalam sejak bumi ini tidak ada suatu bangsa keluar dari suatu bangsa kalau tidak ada rencana Tuhan, kalau tidak ada kendali Tuhan. Bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir. Pada saat terakhir itulah apa? Anak sulung mati, saudara-saudara. Anak sulung mati itu bangsa Israel nggak ada yang mati karena apa? Tuhan menyuruh Musa menyembelih apa? Domba. Menyembelih domba untuk di darahnya itu dioleskan di tiang pintu, di atas, di samping, sehingga bangsa Israel terlepas dari malaikat maut. Yang meninggal itu semuanya adalah bangsa Mesir, sehingga Israel dibuat berbeda. Dia keluar dari Mesir. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan ini kok repot banget ya. Karena apa? Dari sini ini turun Mesias. Tuhan ini betul-betul ini dipelihara. Diberikan apa? Ketetapan-ketetapan. Saudara-saudara, diberikan ketetapan-ketetapan. Kamu harus 10 firman Allah. Akhirnya 10 firman Allah dikembangkan menjadi 600 lebih ketetapan-ketetapan. Sampai makan pun sama Tuhan diatur. Karena bangsa ini masuk pada saat jadi budak di Mesir 430 tahun. Jadi dia habitat budak. Tapi pada saat keluar, dia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang ada, yang punya Allah. Jadi dia ditoto, diatur sama Tuhan. Kalau kamu tidak gini, kamu mati. Kamu tidak gini, kamu mati. Dipaksa terus sama Tuhan untuk dia menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, karena apa? Karena dari sini nih keluar apa? Mesias. Jadi bangsa lain pun pada saat itu ketakutan melihat Israel ya. Laut dibelah, mana ada Allah lain yang bisa membelah laut kalau enggak Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, mana ada tiang awan dan tiang api. Di padang gurun itu panas loh. Ini ada tiang awan, malam tiang api. Tuhan itu sangat memelihara, saudara-saudara. Dan yang terutama juga yang di perjanjian lama ini juga kita buka di Matius, di sini juga ada ini ya, korban penghapus dosa. Imamat 4 ayat 3. Di bangsa Israel ini juga ada apa? Korban penghapus dosa. Jadi setahun sekali. Nah ini nih. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Kita baca lagi di dalam Imamat 4 tetap ayat 13. Tolong Pak Juni dibacakan yang ayat 13-nya. Ya. Ayat 13. Ya. Kalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Ya, sekarang yang 20. Coba. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa.
Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Amin, amin. Sehingga mereka menerima pengampunan. Ini saudara-saudara, setahun sekali imam ini, ya, dia apa? Menyembelih domba. Ini kepalanya dipegang, jadi ribet ya. Kepalanya dipegang, terus dia apa? Untuk apa? Bangsa Israel. Jadi ada pendamaian lagi dengan Allah. Setiap orang yang berdosa juga gitu. Dia datang ke imam. Jadi bapak ibu ini kalau bersalah, misalnya bapak ibu ini berzina, mencuri, merampok, membunuh, bapak ibu ini datang pada imam. Aku salah. Jadi minta didamaikan lagi dengan Allah. Sehingga apa? Imamnya ini yang berdosa tadi itu ditumpang kepalanya, disembelih, dikasihkan gini. Akhirnya ada penyelamatan. Tetapi saudara-saudara, pada saat Yesus di kayu salib, Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual itu semuanya. Karena firman sudah jadi daging, Tuhan sudah jadi manusia. Jadi di atas kayu salib Tuhan mengatakan sudah selesai. Berarti sekarang manusia ini karena Yesus Kristus, kita sudah tidak perlu lagi memakai hukum-hukum Taurat karena kita tidak mampu. Itu bukan untuk kita. Itu untuk apa? Mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Di Israel pada saat itu bangsa Israel banyak nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, itu semuanya menubuatkan apa? Intinya itu Yesus Kristus. Kalau Israel salah, ada nabi-nabi yang tegur supaya Israel kembali lagi. Karena di dalam sini keluar Yesus Kristus, saudara-saudara. Di dalam Matius 27 kita buka ayat 50 sampai 51. Kita buka Matius 27 ayat 50 sampai 51. Tolong Pak Juli. Matius 27 ayat 51 Ya. 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Pada saat Yesus mengatakan sudah selesai, berarti sudah tidak ada lagi ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir Allah sudah terbelah. Ini di sini dikatakan. Kalau dulu kita untuk mau selamat, kita datang kepada imam, kita datang kepada pendeta, kita datang kepada hamba Tuhan, kita datang kepada imam-imam. Tetapi sejak Yesus mengatakan sudah selesai, tabir bait suci dan ruang maha suci sudah dihancurkan. Berarti kita sudah bisa kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus. Kita sudah tidak mempunyai penghalang lagi, kita sudah tidak mempunyai tirai lagi. Kita sudah bisa bertemu, berdoa dengan Bapa. Karena Yesus yang mengatakan sudah selesai. Berarti kita sudah tidak memakai hukum-hukum yang lama itu. Karena Yesus sekali lagi mengatakan apa? Sudah selesai. Misteri Yesus mengatakan sudah selesai. Di misteri ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kasihan ya, dia itu secara naluri, dia itu mencari Allahnya, itu naluri. Semua orang itu ingin berdoa, ingin kembali kepada Tuhan, itu naluri manusia. Ya saudara-saudara, sampai apa? Dia itu menyembah batu. Ya animisme zaman dulu ya, zaman prasejarah dulu. Menyembah apa? Bintang, menyembah bulan, menyembah dewa, menyembah pohon. Apapun disembah untuk dia kembali kepada Tuhannya. Saudara-saudara. Tetapi nggak bisa karena nggak tahu alamatnya. Saya beri ilustrasi. Misalnya Bu Maria aja, biar nggak ngantuk. Bu Maria yang belakang Bu, bukan Ibu. Bu Maria sama orang Amerika. Ayo Bu Maria, ini saya tolong pergi ke Amerika, nanti saya kasih hadiah.
rumah mewah, misalnya villa dan lain sebagainya. Ke Amerika ya ini alamatnya Jalan Kelinci. Umpamanya loh ini Bu. Ya, ibu ke Amerika mana? Oh Amerika segitu besarnya, Jalan Kelinci. Jadi semua orang yang ingin berusaha mencari Allah itu semuanya gagal. Tidak ada satupun yang sampai kepada Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita buka Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, tolong Pak Juri, telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita baca lagi di Roma 6 ayat 23. Karena semua orang, upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut, saudara-saudara. Upah dosa itu maut. Pada saat Adam jatuh di dalam dosa, pada saat dia dikutuk, tanah itu dikutuk, kita semuanya ikut terkutuk. Pada saat kita lahir, kita sudah membawa dosa warisan dari Adam karena tanahnya terkutuk. Sudah kita lahir membawa dosa ya, sebelum kelakuannya kita, saudara-saudara. Jadi wis numpuk-numpuk. Bahasa Ibraninya numpuk-numpuk. Gak ada seorang pun yang sampai ke surga. Salah alamat, saudara-saudara. Jadi harus orang surga yang turun ke bumi. Harus Allah yang bisa turun ke bumi untuk membawa kita kepada surga. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita buka dulu Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, berarti jalan itu hanya lewat Yesus Kristus. Kalau sekarang ini ada yang menawarkan jalan-jalan lain, itu bohong, saudara-saudara. Ya, jalan ini selamat, jalan ini selamat, itu semuanya bohong. Agama tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Hanya orang yang percaya Yesus yang bisa menyelamatkan. Agama mengajar kita untuk apa? Hidup baik, hidup soleh, bisa diajarkan. Tetapi dia tidak mengajarkan jalan ke surga. Semua agama berusaha untuk berbuat baik. Ada yang semedi, ada yang masuk ke hutan, tidak mau ketemu manusia, untuk mau hidup baik, saudara-saudara. Tetapi apa? Yesus sendiri mengatakan, Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara-saudara. Tidak ada agama lain atau kepercayaan lain yang berani menjamin seperti Yesus. Kalau ada, tak kasih hadiah. Kalau ada kepercayaan lain yang menjamin masuk surga, saya kasih hadiah. Gak tahu hadiahnya kembang atau apa ya. Saya kan tidak menyebutkan. Lah Pak Kom itu nekat hadiah sepeda motor gitu. Saya wis terserah, saya gak tahu bunga apa ya. Tetapi saudara-saudara, agama lain, pemimpin-pemimpinnya tidak ada yang berani menjamin. Akulah jalan loh. Gak ada yang berani menjamin. Hanya Yesus Kristus yang berani menjamin kita masuk ke surga. Apakah saudara-saudara ini masih meragukan Yesus Kristus? Ini adalah fondasi, saudara-saudara. Fondasi anak-anak Tuhan. Fondasi keturunan Yesus Kristus. Ini dasarnya. Sehingga kita apa? Kalau kita ada ajaran lain, ini kita kemarin dari dari kota lain ya. Kita juga banyak sekali ajaran yang di luar Tuhan ya. Tetapi karena kita sudah tahu fondasi ini, apapun ajaran
ajaran boleh datang semuanya, beribu-ribu ajaran. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran. Maaf, mohon maaf. Ya, saya nggak ikut. Saya lebih baik apa? Bahagia di bumi dan di surga. Yang penting Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Andai kata saya diiming-iming ya, maaf ya. Ayo Bu Ulan tak kayak 1 triliun, tapi nggak ada yang ngasih, ini andai kata loh ya. Saya disuruh, saya disuruh meninggalkan Yesus. Mohon maaf, sepetean, saudara. Lebih baik jiwa saya bertemu dengan Tuhanku, karena hidup di sini, di bumi ini sementara loh. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Jangan menyangka, oh aku boleh mati umur 80. Coba lihat di kuburan sekali-sekali. Ada bayi, ada yang umur 17 tahun, 12 tahun. Setiap saat kita dipanggil Tuhan. Nggak tahu besok, nggak tahu 1 jam, nggak tahu umur 80. Itu misteri kehidupan. Terserah Tuhan. Yang penting apa? Kita sudah siap. Amin, saudara-saudara. Yang penting kita sudah siap. Dipanggil Tuhan kapanpun kita sudah siap. Yang penting kita sudah tahu kebenarannya ini. Hanya lewat Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Dia yang menjamin. Makanya dia katakan sudah selesai, sudah tidak ada kutuk lagi. Karena pada saat zaman dulu orang yang dikutuk itu adalah apa? Orang yang berdosa. Jadi dosa kita ini sudah digantikan Yesus. Dosa kita ini sudah digantikan sehingga kita apa? Mempunyai kehidupan. Amin, saudara-saudara, semuanya kok tendangan ini, puji Tuhan. Dan ada lagi saudara-saudara, ini yang paling menarik. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara-saudara? Kita mempunyai identitas baru. Apa? Sebagai anak-anak Allah. Coba katakan anak-anak Allah. Amin, puji Tuhan. Kita semuanya adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai identitas baru. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita punya apa? Roh Kudus. Kalau punya Roh Kudus, otomatis ada malaikat menjaga kita. Anaknya presiden itu loh saudara-saudara. Kemana-mana yang dijaga bodyguard. Supaya tidak disentuh kuasa kegelapan. Pada saat kemarin itu Pak Kom ya, pada saat di luar kota itu dia juga diserang kuasa kegelapan. Tetapi apa? Kuasa kegelapan itu cuma dipegang aja sudah pergi. Tidak mengeluarkan tenaga dan apapun. Itu orang-orang yang sudah punya Roh Kudus. Tidak bisa disentuh kuasa kegelapan. Saya sangat percaya dan saya sangat amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Karena saya pernah mengalami sendiri. Wah, Pak Kom luar biasa. Pak Kom sudah mengalami sendiri. Didatangi kuasa kegelapan. Kalau Pak Kom mungkin kena itu bisa sakit loh, Ji. Kalau sakit flu ini biasa, sudah virus. Dia mau berangkat sudah flu kok. Tapi sakitnya itu yang berbahaya, yang apa gitu saudara-saudara. Saya juga pernah mengalami ya. Karena musuh kita ini apa sih? Penghulu-penghulu di udara. Jadi setelah retreat dengan ini keluarga besar di sini, setelah retreat dari Batu, seminggu ya saya tidur. Itu ternyata apa? Ada kok meliuk-meliuk gini ya. Kecil pertama itu merah-merah keemasan. Loh, tambah turun saudara-saudara. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ternyata itu apa? Waktu itu kita dengan rombongan anak-anak ya. Saya kan dipanggil kakak waktu itu. Waktu saya ngajar Rupin Rumah Pintar itu di kampung-kampung, itu saya walaupun gini dipanggil kakak loh saudara-saudara. Jadi awet muda terus ya. Kakak tua. Saya dipanggil kakak. Sampai mimpi pun itu saudara-saudara, kakak, itu lihat apa? Hah? Saya gini saudara-saudara. Ternyata di depan itu menghadang apa? Naga. Ya, kalau dari Tuhan mimpi itu beda. Kalau bunga tidur itu kita lupa. Mimpi apa lupa. Tapi kalau dari Tuhan itu penglihatan. Kita dibawa ke alam mimpi. Tuhan berbicara di kitab Ayub lewat apa? Mimpi. Lewat penglihatan. Lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat teman yang menegur. Itu semuanya Tuhan berbicara lewat. Terserah Tuhan. Lewatnya apa? Karena Tuhan maha kuasa. Dia bisa melakukan menegur kita lewat apapun. Dan naga itu saudara-saudara, kepalanya itu seperti kijang itu ya. Jadi 4, jadi 2, atasnya 2. Itu kepalanya belum ke belakang. Dan
punggungnya ini kayak ada geriginya gitu Bu. Ada gerigi-geriginya gitu. Terus dia ini mau mengeluarkan api. Ya kita lewat mobil saya sudah di stop gini ya. Wah gitu saudara-saudara. Sampai gitu wah. Ya semua orang berdoa di mobil dalam nama Yesus gitu ya. Tetapi apa? Dia api tidak keluar. Tidak keluar semuanya karena apa? Tuhan Yesus ajaib. Malaikatnya menjaga orang-orang anak-anak Tuhan. Malaikat menjaga kita semuanya. Amin. Jadi saya percaya kalau pada saat itu saya kena apinya, mungkin saya bisa sakit parah. Ya, karena kita ini saudara-saudara di hadapan iblis, kita ini menakutkan loh Bu. Bapak Ibu ini, coba lihat kanan kirinya. Kita ini menakutkan iblis loh. Jangan lihat wajahnya Bu. Waduh, lihat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Kita ini sangat menakutkan kerajaan maut. Jadi kita ini menjadi incaran kuasa kegelapan. Berhubung roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Sehingga saya sangat percaya iblis tidak bisa menyentuh orang-orang yang punya Roh Kudus. Ada tembok berapi, enak sekali saudara. Ada malaikat penjaga kita saudara-saudara. Ya. Dan setelah kita mendapat identitas baru sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, luar biasa. Sejak saya tahu itu, ya ampun ya Tuhan, ternyata aku ini anak-anak Allah loh. Coba katakan dulu kanan kirinya, dilihat aja wajahnya, cocok enggak ini jadi anak-anak Allah ini? Anak-anak Allah loh itu saudara. Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita ini ada anak-anak Allah. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara, ya ini yang dikatakan Tuhan, sudah selesai. Kita bukan anak dunia lagi. Kita bukan anak duniawi lagi, bukan anak iblis, tetapi anak-anak Allah, anak-anak yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kita mempunyai identitas baru. Di dalam perjanjian lama itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kita berusaha mencintai Tuhan. Jangan mencuri dan jangan membunuh, apapun kita berusaha untuk mencintai Tuhan. Tetapi pada saat Yesus disalib, saudara-saudara, berubah kasihnya. Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasihnya itu sudah berubah. Pada saat Yesus disalib, sudah selesai. Kasih Tuhan sudah berubah. Bukan kita yang berusaha untuk mencintai Tuhan, tetapi Tuhan yang mencintai kita, saudara-saudara. Karena begitu besar, kita mendapat identitas baru. Kita menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Luar biasa. Di dalam kita buka di dalam Roma 10 ayat 9. Luar biasa ini ayat ini. Coba dibacakan Pak Juli. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi kita semuanya akan diselamatkan. Saudara-saudara, kalau kita merasa sudah menjadi anak-anak Allah, kita mempunyai identitas sebagai anak-anak Allah, berarti kehidupan kita, saudara-saudara, harus mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah. Kalau kita melakukan kesalahan apapun, kita ini anak-anak Allah. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Bertobat itu bukan hanya hidup saleh, tetapi bertobat itu
berpindah dari kerajaan satu ke kerajaan lain. Bertobat itu berpindah dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan surga. Karena kita sebagai anak-anak Allah, kita mungkin diingatkan iblis, saudara-saudara. Kamu ini, lihat wajahmu gak meyakinkan. Coba dilihat kanan kirimu, saya lihat di sini tuh semuanya meyakinkan. Mungkin iblis mengintimidasi kita. Wajah kita tidak meyakinkan, saudara-saudara. Kalau iblis mengintimidasi kita, saudara-saudara, katakan kepada iblis, ingatkan dia masa depannya. Kalau iblis mengingatkan kita masa lalu kita, saudara-saudara, ingatkan iblis masa depannya. Di dalam Wahyu 20 ayat 10, masa depannya iblis adalah di dalam api neraka kekal. Itu masa depannya iblis. Masa depannya kita apa? Coba kita baca dulu Wahyu 20 ayat 10. Ya. Amin. Wahyu 20 ayat 10. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, itu masa depannya iblis, saudara-saudara. Dan masa depan kita juga ada di dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 10 ya. Wahyu 21 ayat 7. Itu masa depan kita, saudara-saudara. Masa depan iblis di dalam api neraka. Masa depan kita, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Coba kita baca lagi yang tadi, Pak, di Wahyu 20 ayat 10. Saya kok ingin membaca ini lagi ya. Nah, dan iblis yang menyesatkan mereka, iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Loh, ini coba saudara-saudara, ini masa depannya nabi-nabi palsu. Ini masa depannya ajaran-ajaran sesat. Ini ajaran, coba, ini masa depannya ini, saudara-saudara. Kalau kita saat ini, kita diiming-iming apapun itu. Ini ingat ini. Ini masa depan iblis, nabi-nabinya dan pengikut-pengikutnya. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini pewaris kerajaan sorga. Kita ini sudah menjadi warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pertahankan kehidupanmu. Pertahankan apa? Hidup kita bersama Kristus. Hiduplah, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Ini masih belum apa-apa, saudara. Ini bertambah akhir zaman. Nanti akan banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Dan iming-imingnya apa? Berkat. Tidak ada keselamatan. Sama aja dengan apa? Gunung Kawi. Ibu yang pakai baju pink luar biasa. Jawab, dari sini kelihatan, Bu. Biarlah kita setelah tahu ini fondasi dari kebenaran kita, fondasi dari ajaran Kristus, kita tidak akan mudah terombang-ambing ajaran yang sekarang ini berbagai-bagai macam untuk menarik umat Tuhan lewat nabi-nabinya ini. Marilah kita hidup berkualitas. Kita hidup identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, marilah kita terima itu destiny kita itu. Saudara-saudara, kita harus percaya Tuhan itu memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kebenaran ini. Terima kebenaran ini, saudara, bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Amin. Oh, waktunya habis. Oke. Siap. Ya, saudara, iblis itu tidak suka, saudara-saudara, kalau kita tuh baca kitab Wahyu. Saudara-saudara, gak suka loh iblis. Waduh, kok baca kitab Wahyu? Dia ngeredek, saudara-saudara. Karena di dalam kitab Wahyu ini ada masa depannya iblis. Di dalam kitab Wahyu ini ada masa depannya kita.
kita dijamin karena kita sudah percaya Yesus. Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Ayo nang surga bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Haleluya. Waduh, luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan kami berlari dari Tuhan. Meteraikan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Teraikan kami Tuhan. Saudara-saudara, sepanjang hidupmu genggam namanya Yesus Kristus, supaya kamu tetap menjadi anak-anak. Genggam namanya dan genggam darahnya, darahnya yang menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Jangan biarkan aku pergi. Haleluya. Amin. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tatap kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, hiduplah hidupku. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tatap kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, hiduplah hidupku. Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita sebagai anak-anak Allah. Pada saat di Taman Eden, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Dia memakai baju Dia menutupi dari daun, saudara. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena Dia menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, di Taman Eden Dia sudah memberkati manusia. Dia sudah menolong manusia dengan memakaikan baju dari kulit binatang. Manusia dikasihi Allah. Sejak dari Taman Eden, Tuhan sudah mengasihi. Dia membuatkan pakaian manusia dari kulit binatang. Kulit binatang itu bukan langsung diambil, saudara-saudara, tetapi sudah ada darah yang dipotong untuk menyelamatkan manusia. Darah itu adalah Yesus Kristus yang lahir, dan Roh Kudus yang lahir dari perawan Maria, sehingga Dia menyelamatkan kita. Sehingga Dia di kayu salib mengatakan sudah selesai. Dia merem
Satan sudah dikalahkan, diremukkan. Tuhan hanya disakiti saja, tapi tidak berpengaruh. Semuanya atas kasihnya kepada manusia. Amin. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tangan kasih karunia yang Kau beri. Oh, aku di hadirat-Mu, meteraikan aku Tuhan dengan darah-Mu yang ajaib. Meteraikan kami Tuhan, jangan Kau biarkan kami berlari dari di hadapan-Mu. Di pelukan-Mu itulah hidup. Mari kita memuji lagi dengan hati yang memohon belas kasihan Tuhan, dengan hati yang bersyukur karena kita mempunyai identitas baru, menjadi anak-anak Allah. Sudah selesai semua dosa-dosamu, sudah selesai pelanggaranmu, sudah selesai engkau melakukan segala ketetapan-ketetapan hukum Taurat. Sudah selesai. Saatnya kita memandang Yesus, memandang hukum-hukumnya yang memudahkan kita untuk kita mencapai surga. Amin. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari datang kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu itulah hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman pada pagi hari ini. Biarlah firman ini hidup Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Meteraikan kami Tuhan dengan darah-Mu yang penuh kuasa, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mempunyai identitas yang baru. Masa depan kami di sorga bersama-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada ya Bapa, karena Engkau membungkus kami dengan darah-Mu yang ajaib, dengan darah-Mu yang penuh kuasa ya Bapa. Tuhan, pimpin hidup kami, sehingga kami Tuhan membawa identitas-Mu sebagai anak-Mu di tengah kegelapan ini Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Yang kelihatan hanya Engkau saja Bapa, bukan aku, tetapi Engkau saja Bapa. Karena Engkau sudah mengatakan, sudah selesai.
salib, Engkau mengatakan sudah selesai, sehingga kami mempunyai kehidupan, kami mempunyai kemenangan, kami dilepaskan dari segala kutuk dosa dan apapun juga ya Bapa. Terpujilah namamu selalu ya Bapa. Lawat firman-Mu ini Tuhan kepada umat-Mu pada siang hari ini. Di dalam